Di media sosial mereka selalu ada, di kolom komentar, di live-live media sosial, di postingan pameran properti. Mereka berisik, lantang, seolah tahu segalanya. Citra Maja City, jauh. Itu mah tempat jin buang anak. Proyek gagal, jangan beli di sana. Mereka punya banyak kata, tapi satu hal yang sering mereka lupakan. Mereka sendiri bahkan belum tentu mampu membeli rumah dimanapun. Ada istilah yang sedang viral, Rojali dan Rohana. Dulu artinya lucu-lucuan. Rojali, rombongan jalan-jalan, lihat-lihat atau rombongan jarang beli. Rohana, rombongan hanya nanya. Orang datang ke pameran properti, lihat-lihat market rumah, tanya cicilan, minta brosur, tapi ujung-ujungnya cuma bilang, nanti saya kabari ya mas. Zaman berubah. Sekarang Rojali dan Rohana punya versi digital. Mereka tidak lagi datang ke booth properti. Mereka datang ke kolom komentar dengan komentar pedas, dompet dingin, dan mimpi yang entah ditaruh di mana. Apakah Anda pernah melihat di sebuah pameran properti, misalnya di Jakarta, ada pasangan muda atau anak-anak muda atau siapapun itu, pakaiannya rapi, wajahnya penuh semangat, dandanannya cukup meyakinkan. Mereka berkeliling, mampir di setiap stand, minum kopi gratis, pegang brosur, foto di depan market rumah. Sales mendekat dengan ramah. Pak, Ibu, ini ada promo DP 0%, cicilan 3 juta per bulan. Lokasi dekat stasiun. Mereka tersenyum, biasanya begitu kan? Oh, bagus ya. Bisa di KPR fixed rate nggak? Biasanya kan begitu pertanyaannya. Terus teman yang lainnya mungkin akan menimpali. Kalau tipe 2 kamar harganya berapa? Ada yang 3 kamar nggak? Dindingnya bersatu dengan tetangga atau pisah dinding? Biasanya begitu kan pertanyaan-pertanyaannya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih populer misalnya, tapi kabelnya kok semrawut ya? Kenapa nggak di bawah tanah? Biasanya begitu ya. Misalnya. Lalu setelah semua dijawab, brosur dimasukkan ke dalam paper bag dan kalimat pamungkas pun biasanya keluar. Nanti kami diskusi dulu ya mas. Nanti saya kabari ya. Mereka pergi dan sales sudah paham. Biasanya menghela nafas karena sales-sales tahu mereka tidak akan kembali. Banyak kan yang begitu. Fenomena itu bukan satu dua. Itu kita semua. Kelas menengah yang gajinya pas-pasan, cicilannya sudah banyak, tapi mimpinya tetap besar. Kita ingin rumah 2 lantai, ada carport, ada taman, dekat stasiun, dekat mall, DP ringan, cicilan murah, kalau bisa hanya 1 langkah ke kantor. Kantornya di SCBD pula, Jakarta. Tapi gaji, UMR. Nabung, susah. Lifestyle, gayanya seperti sultan. Akhirnya pameran properti jadi tempat healing. Kita tidak beli, tapi cukup berimajinasi. Dan imajinasi itu gratis. Setidaknya sampai brosur di rumah menumpuk jadi koleksi. Lalu datanglah Citra Maja City, kota baru di ujung barat, Jakarta, dengan rumah-rumah yang masih bisa dicicil dengan gaji UMR. Di atas kertas ini kesempatan, di realita ini harapan. Tapi apa kata netizen? Silahkan lihat di kolom-kolom komentar di channel ini. Apa komentar mereka? Jauh, Citra Maja City itu jauh. Citra Maja City itu proyek gagal. Ngapain beli di Citra Maja City, mending kontrak di Jakarta. Lucunya yang paling keras menolak biasanya tidak tahu Citra Maja itu ada di mana. Belum pernah ke sana atau belum pernah ke sini, tapi sudah mencap. Belum pernah survei, tapi sudah menertawakan. Pertanyaannya sederhana, benarkah mereka tidak percaya pada Citra Maja? Atau mereka sebenarnya tidak percaya pada kemampuan diri mereka sendiri untuk membeli rumah dimanapun? Apakah mereka yang berkomentar-komentar pedas di dalam kolom komentar itu yang mengatakan bahwa Citra Maja City ini tidak layak untuk dibeli? Apakah mereka sudah punya rumah sendiri? Atau masih numpang di rumah mertua? Kontrakan di Jakarta tidak akan jadi milikmu. Tapi rumah kecil di Citra Maja bisa jadi awal hidupmu. Rumah bukan sekedar lokasi, rumah adalah pondasi. Karena 10 tahun lagi, harga tanah yang sekarang diejek bisa jadi lebih tinggi daripada gaji mereka. Orang yang nyinyir sering lupa satu hal, harga properti tidak akan menunggu kamu siap. Dunia tidak peduli kamu masih ngontrak. Developer tidak peduli kamu masih nabung.
Bayangkan ada dua orang teman. Yang satu nekat beli rumah di Citramaja, 200 jutaan. Jauh iya, perlu naik KRL iya, tapi tiap bulan dia bayar cicilan sambil tersenyum karena dia tahu tiap bulan statusnya makin dekat ke pemilik. Yang satu lagi masih kos di Jakarta, tiap bulan bayar 2,5 juta. Tidak ada yang salah, tapi tiap bulan uangnya hilang tanpa jejak. Setiap tahun harga properti makin naik dan jarak mimpinya makin jauh. Lalu 10 tahun berlalu. Yang satu punya rumah. Nilainya mungkin tidak naik, mungkin turun-turun dikit. Tapi yang pasti punya rumah. Syukur-syukur nilainya naik. Yang satu masih ngontrak, numpang di rumah orang. Siapa yang mau Anda tiru? Yang nyinyir atau yang nekat? Maka jangan heran kalau banyak orang yang lebih nyaman menertawakan Citramaja City daripada menertawakan hidup mereka sendiri. Saya ulangi ya. Jadi jangan heran kalau banyak orang di kolom komentar nih yang banyak sibuk menertawakan Citramaja City daripada menertawakan hidup mereka sendiri. Karena menertawakan orang lain itu mudah, tapi bercermin pada realita itu menyakitkan, bos. Orang yang ditertawakan hari ini meskipun di Citramaja City banyak loh rumahnya yang di atas 500 juta. Banyak loh di antara mereka yang punya mobil-mobil di atas 200 juta. Dan banyak di antara mereka yang penghasilannya per bulan puluhan juta. Dan mari silahkan tengok di kolom komentar. Kira-kira yang menertawakan Citramaja City itu penghasilannya berapa sih? Tinggal di mana? Punya apa? Naik motor siang-siang demi konten, kepanasan, kehujanan, begitu. Kita ketawa, kita nyinyir, kita jadi Rojali dan Rohana. Tapi dibalik itu semua kita sebenarnya hanya takut. Takut mengakui bahwa kita belum mampu. Dan lebih mudah pura-pura tahu daripada berusaha. Rojali dan Rohana itu bukan orang lain, itu kita. Semua yang pernah masuk pameran dengan dompet ragu dan senyum palsu. Jadi sebelum bilang Citramaja City jauh, jangan beli di sana. Tanyakan dulu, sudahkah saya bisa beli rumah dimanapun juga? Karena rumah bukan soal lokasi, rumah adalah tentang keberanian. Dan kalau Anda masih nyinyir, ingatlah ini, komentar pedas tidak akan pernah bisa jadi sertifikat rumah. Karena kadang yang paling keras menertawakan adalah mereka yang paling takut mencoba. Demikian, semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia. Bye-bye.